Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Politeknik Lamandau dengan saya Sidik Adinil Prasetyo, Prodi Teknologi Produksi Ternak dengan mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak. Ya, untuk pertemuan kali ini saya mengambil judul pengaruh mengganti tepung ikan dengan bungkil kedelai pada kinerja dan berat badan ayam broiler. Ya, sudah tentu kita tahu bahwasanya tepung ikan itu merupakan sumber protein atau juga merupakan sumber pakan untuk ternak yang paling baik. Nah, di sini saya akan mencoba dengan menggantinya dengan tepung kedelai karena suatu hal yaitu akan kita jelaskan nanti pada pembahasannya. Di sini tepung ikan atau FM dan minyak ikan melayani kekurangan FM sampai FO yang diproduksikan dengan produk-produk kelautan akan menjadi tugas yang sangat berat karena masalah ekonomi, sosial, moral, keselamatan dan lingkungan. Hal ini telah memaksa sektor pakan untuk memeriksa penggunaan bahan-bahan alternatif non kelautan. Jadi di sini ketika kita menggunakan tepung ikan sebagai bahan pakan untuk ternak kita, maka terjadi beberapa masalah. Di sini ada masalah ekonomi, masalah sosial, moral, keselamatan dan lingkungan, terutama lingkungan kelautan. Di sini karena jika kita menggunakan tepung ikan terus-menerus, maka ekosistem yang ada di lautan itu pasti akan menurun. Nah, di sini memaksa sektor pakan untuk menggunakan bahan-bahan pakan alternatif selain dari kelautan, yaitu ikan tadi. Di negara berkembang, tepung ikan impor adalah sumber protein tradisional untuk produksi ayam daging. Biaya tergantung pada pasokan dunia dan permintaan akan produk. Makanan ikan dihargai oleh petani dan ahli gizi di negara-negara ini karena mengandung protein kasar yang sangat mudah dicerna dan asam amino esensial serta lemak, vitamin dan mineral. Jadi di beberapa negara, tepung ikan merupakan sumber protein tradisional yang sering sekali digunakan sebagai asupan dalam pakan ayam pedaging. Dalam sisi lain, di sini juga para petani dan para ahli gizi ini menerapkan bahwa ikan adalah sumber protein yang mudah dicerna dan kaya akan lemak serta vitamin. Nah, di sini jika ahli gizi pun menyarankan untuk kita para manusia ini menggunakan ikan sebagai bahan konsumsi kita yang kaya akan gizi dan vitamin. Nah, jika terus-menerus ikan tersebut kita gunakan untuk pakan ternak, maka lama-kelamaan manusia akan kekurangan gizi. Diakibatkan karena terus menurunnya ekosistem dalam laut. Nah, di sini nanti kita akan membahas kenapa tepung ikan ini nantinya akan kita gantikan dengan tepung kedelai. Tepung ikan juga sering digunakan untuk melengkapi sumber protein nabati seperti bungkil kedelai, bungkil kanola, dan bumbu repesit. Para peneliti telah menunjukkan hal itu termasuk tepung ikan dalam diet broiler seimbang menghasilkan kinerja pertumbuhan yang lebih baik. Nah, para peneliti itu sudah memberikan penelitian bahwasanya di antara bahan-bahan yang kaya akan protein, vitamin dan mineral, nah di sini ada kedelai dan bungkil-bungkil lainnya. Tetapi para peneliti telah meneliti bahwasanya tepung ikan merupakan sumber pakan yang paling baik untuk kita olah. Namun demikian, ketersediaan terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini. Kurangnya keseragaman dan biaya yang lebih relatif tinggi. Selain itu, kehadiran timetilamin dalam tepung ikan menciptakan bau dan rasa ikan sisa dalam daging dan telur. Akan tetapi, walaupun dalam tepung ikan itu memenuhi gizi-gizi yang sangat baik untuk ternak, di sini ada juga kekurangan, yaitu biaya yang harus kita keluarkan para peternak untuk membeli tepung ikan itu relatif tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan baku lainnya.
Selain itu, dalam tepung ikan itu karena adanya trimetilamin tadi, itu menciptakan bau dan rasa dalam daging serta telur itu seperti rasa ikan. Nah, jadi tidak seperti normalnya rasa telur, rasa daging, akan tetapi berubah menjadi seperti rasa ikan. Nah, disinilah masalah dalam tadi tepung ikan. Dalam kasus seperti ini, tepung kedelai adalah protein nabati yang paling umum sebagai sumber pakan yang digunakan dalam diet broiler di seluruh dunia. Bungkil kedelai memiliki nilai makanan tertinggi di antara sumber protein nabati yang lain karena kandungan protein yang tinggi dan asam amino esensial yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Nah, jadi dalam situasi seperti ini, situasi yang dimana harga tepung ikan itu tinggi serta di dalam kandungan tepung ikan itu bisa menyebabkan rasa daging dan telur itu seperti rasa ikan. Nah, banyak di berbagai dunia itu menggunakan tepung kedelai sebagai alternatif pengganti dari tepung ikan tadi. Kemudian dalam tepung kedelai itu juga kaya akan asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Profil dari asam amino tepung kedelai membuat cocok untuk menyeimbangkan sebagian besar diet berbasis sereal. Kesamaan dalam kandungan nutrisi dengan tepung ikan membuatnya menjadi protein nabati yang paling cocok untuk menggantikan tepung ikan dalam diet broiler. Jadi di antara bahan-bahan lain yang bisa digunakan untuk pengganti tepung ikan, di sini tepung kedelai menempati posisi yang paling cocok karena sebagian besar diet berbasis sereal. Nah, kesamaan dalam kandungan nutrisi dan tepung ikan membuatnya menjadi protein yang baik, yaitu kesamaan. Jadi artinya dalam tepung kedelai itu memiliki kesamaan dalam kandungan nutrisi seperti halnya tepung ikan yang mahal tadi. Dari hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan dalam berat badan ayam broiler dengan rasio konversi pakan FCR ketika burung atau jenis burung seperti halnya ya kalkun, ayam, puyuh. Nah, di sini ketika diberikan diet milo kedelai atau bubuk kedelai dengan ataupun tanpa ikan selama 6 minggu, hal ini menunjukkan bahwa protein nabati dapat secara efektif menggantikan tepung ikan dalam makanan broiler. Jadi sudah ada yang melakukan penelitian bahwasanya dalam kandungan FCR-nya antara tepung ikan dan tepung kedelai itu tidak ada perbedaan. Ketika sudah dilakukan selama 6 minggu, di situ tidak ditemukan perbedaan. Hanya menunjukkan bahwa protein nabati dapat secara efektif menggantikan ikan dalam makanan broiler. Jadi tidak ada perbedaan antara berat badan ketika menggunakan tepung ikan ataupun dengan menggunakan tepung kedelai. Di sini khususnya untuk jenis burung seperti ayam, kalkun, puyuh dan lain-lain. Mengganti FM atau fish meal, ya tepung ikan tadi dengan soybean meal atau tepung kedelai, ataupun juga dengan PBM yaitu poultry by product meal atau tepung bahan sisa produksi unggas, secara signifikan mengurangi biaya total pakan per kilogram. Ini merupakan suatu keuntungan bagi peternak, khususnya peternak broiler. Jadi ketika kita mengganti tepung ikan tadi dengan soybean meal atau dengan produk sisa hasil unggas, nah di sini bisa mengurangi biaya. Ya, seperti tadi tepung ikan itu merupakan produk yang sangat mahal. Di sini pun ada juga yaitu tepung kedelai yang secara signifikan mengurangi biaya total pakan per kilogram. Jadi per kilogram itu sudah bisa dihitung bahwasanya menggunakan tepung kedelai itu lebih efisien dan lebih murah dalam pengeluaran. Nah, di sini merupakan keuntungan bagi peternak, khususnya ayam broiler. Harga fish meal atau dengan sebut tepung ikan tadi per kilogram lebih besar dari tepung kedelai dan produk sisa unggas. Nah,
per kilogram. Di sini perbandingan antara tepung ikan dan tepung kedelai serta produk hasil unggas. Dalam biaya, tepung ikan menghasilkan total biaya pakan per kilogram yang relatif lebih tinggi untuk diet dari pakan tepung ikan tadi dibandingkan dengan diet menggunakan tepung kedelai dan pakan produk hasil unggas. Tingginya biaya tepung ikan didorong oleh tingginya permintaan dan produksi ikan musiman atas atau terbatas. Nah, di sini kenapa tepung ikan menjadi suatu bahan pakan yang relatif tinggi? Di sini dikarenakan banyaknya permintaan atau tinggi permintaan. Banyak sekali berbagai negara, bahkan berbagai wilayah pun itu menggunakan tepung ikan, memasuk atau meminta permintaan tepung ikan itu yang cukup banyak. Nah, di sini juga dikarenakan dengan musiman atau terbatas. Ya tentu, seorang marinir ketika menangkap ikan itu tidak setiap hari bisa mendapatkan ikan. Nah, di situ adapun di dalam ikan itu juga ada istilah musiman atau adanya musim ketika banyak ikan, ada juga musim ketika ikan tidak banyak yang muncul atau tidak ada yang tertangkap. Dan juga ada dikarenakan karena terbatasnya populasi ikan. Nah, ya karena ikan sering diburu, sering ditangkap, makanya ya di sini populasi ikan itu sangat terbatas, terus saja berkurang. Tepung ikan dapat diproduksi dari semua jenis ikan. Jadi untuk membuat tepung ikan itu tidak hanya khusus pada ikan-ikan tertentu, tetapi semua jenis ikan itu pun bisa digunakan menjadi tepung ikan. Tetapi biasanya diproduksi dari marinir yang ditangkap liar seperti ikan menhaden, ikan teri, dan sarden. Nah, di sini jenis ikan ini adalah ikan yang sering digunakan sebagai bahan tepung ikan dikarenakan teksturnya yang mudah dihancurkan. Namun permintaan tepung ikan terus meningkat, tetapi pasokan tidak bertambah sesuai dengan permintaan tadi, dan ini mempengaruhi produsen dan perilaku pemasokan. Hampir setiap hari itu permintaan tepung ikan itu selalu meningkat. Nah, di sini tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Nah, dan ini mempengaruhi produsen dan perilaku pemasokan. Ya tentu produsen dan pemasokannya sangat terganggu dikarenakan ikan yang didapatkan tidak banyak, sedangkan yang meminta itu sudah banyak yang antri. Nah, disinilah pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwasanya para peternak itu harus bisa menggunakan pakan yang selain non kelautan, yaitu tidak menggunakan dari tepung ikan tadi. Sebisa mungkin harus bisa meminimalisir menggunakan tepung ikan, yaitu dengan memperbanyak dari tepung kedelai atau bahan-bahan lainnya. Alasan utama menggantikan tepung ikan dengan tepung kedelai adalah semakin tinggi produksi kedelai di seluruh dunia sepanjang tahun di berbagai bagian dunia. Jadi karena tepung ikan semakin tahun, semakin bulan, bahkan semakin hari itu semakin menipis. Nah, di sini juga diiringi dengan semakin bertambahnya tepung kedelai. Nah, di sini sangat efektif sekali. Ketika tepung ikan sudah mulai menurun, di sini tepung kedelai, orang-orang yang bertani menggunakan kedelai, pertanian kedelai itu semakin banyak. Nah, makanya di sini peternak mengusulkan dengan menggunakan tepung kedelai, dikarenakan kandungan di dalamnya pun tidak terlalu banyak yang berbeda. Nah, di sini juga sangat efektif sebagai pengganti tepung ikan. Bungkil kedelai banyak digunakan sebagai sumber protein alternatif dalam aquaculture karena kandungan protein yang tinggi. Nah, protein yang ada dalam tepung kedelai itu pun sangat tinggi. Kemudian produk yang stabil dan rendah harga dibandingkan dengan tepung ikan. Ya, produk yang stabil. Ya, karena tepung kedelai, yang namanya kedelai itu pun ketika sudah dipanen, kemudian setelah itu pun tanahnya akan diolah kembali, setelah itu dipanen kembali, ditanami kembali. Lain halnya dengan ikan di lautan hanya saja para marin itu hanya mengambil terus, tidak pernah memberikan atau
memelihara memasukkan ikan ke dalam laut itu tidak akan mungkin karena dalam lautan. Nah, di sini lain halnya dengan kedelai tadi. Para petani kedelai itu selalu menanam kedelai terus menerus. Makanya pasokan sepanjang tahun itu pun bisa stabil. Hal yang juga sangat penting adalah dengan kita melakukan diet menggunakan protein nabati tinggi dan tepung ikan rendah, telah intensif belajar ikut serta untuk melindungi stok ikan global dan mengurangi biaya pakan. Ya, kesimpulannya di sini dengan menggunakan diet protein nabati tinggi, nah di sini kita juga ikut serta bahwasanya dalam sistem ekosistem laut itu juga perlu adanya hal pengelindungan. Nah, ketika kita beralih sebelumnya kita menggunakan tepung ikan, kemudian kita menggunakan tepung kedelai, artinya kita juga ikut serta dalam melestarikan ekosistem dalam laut. Serta kita juga para peternak itu mengurangi biaya pakan. Seharusnya biaya pakan kita gunakan untuk membeli tepung ikan bisa memelihara ayam cuma sebesar sekian. Ketika kita menggunakan tepung kedelai, kita bisa memelihara ayam lebih dari yang sebelumnya. Nah, demikian begitu. Jadi kesimpulannya di sini, ketika kita menggunakan tepung ikan, sudah tentu harganya mahal, efeknya pada daging serta telurnya kurang bagus, juga stoknya pun terbatas. Nah, jadi cukup baik ketika kita menggunakan tepung kedelai yang lebih tinggi, kemudian kita juga bisa menggunakan tepung ikan, tetapi dalam takaran yang sewajarnya atau tidak terlalu tinggi. Nah, sekian, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.